Bukan lautan hanya kolam susu, jaring dan jala cukup menghidupimu. Sangat menggambarkan Indonesia, negara maritim dengan luas perairan mencapai 3,25 juta kilometer persegi atau sekitar 63% wilayahnya. Laut yang membentang luas ini menyimpan potensi luar biasa besarnya. Produksi ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,51 juta ton per tahun, atau 8,2% dari total potensi ikan dunia. Dengan kekayaan seperti ini, Indonesia menangguhkan cita-citanya menjadi poros maritim dunia, sebuah bangsa yang masa depannya berpijak pada laut sebagai sumber kehidupan. Di ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke berdiri sebagai salah satu kabupaten pesisir dengan garis pantai sepanjang 350 km yang langsung berhadapan dengan Laut Arafura, salah satu kawasan perikanan terkaya. Potensi perikanan Merauke besar, ditunjukkan oleh hasil tangkapan yang mencapai 14.505 ton setiap tahun. Namun kekuatan sejati perikanan Merauke ada di kampung-kampung pesisirnya. Salah satunya adalah Kampung Kumbe di distrik Malin. Kampung seluas 42,86 km persegi tersebut memiliki jumlah penduduk 3.909 jiwa yang menyimpan potensi perikanan sangat besar. Kumbe memiliki 16 kelompok perikanan, 9 kelompok nelayan, dan 7 kelompok pengolahan yang menghasilkan produk lokal seperti ikan asin, terasi, dan ikan asap. Total hasil tangkapan nelayannya mencapai 54.406 per tahun, didominasi oleh ikan kakap, kurau, udang bulanak, dan gulama. Saya Slamet, pekerjaan saya nelayan. Nelayan saya sejak kecil lah, orang tua kan dari Trans langsung pindah ke sini, saya langsung ikut bapak. Saya jadi nelayan. Nama saya Eka Teresa Andike dari Poklaskar Ikan Asin di Kampung Kumbe. Pengolahan ikan asin kurang lebih 3 tahun berjalan. Sebelumnya itu usaha ikan segar, ikan betutu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatmawati Laruntu Agung. Saya sudah dari tahun 91 usahanya bikin ikan asap ini, karena saya terinspirasi di Papua ini kita kan kebanyakan ikan, kalau dibuang begitu saja kan sayang mas. Kenalkan, nama saya Ibu Hasmawati, saya dari kelompok yang di Kumbe. Saya sebagai pemukul udang dan ikan. Kalau untuk mengumpul sendiri sudah dari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Pak Budi, pesan nelayan. Nelayan itu sudah lama, itu 15 tahunan. Sampai sekarang mungkin hampir 20 tahun ya, sekitar 20 tahunan lah. Itu hasil tangkap, sudah musim begini, kita tangkap, alhamdulillah bagus, penghasilannya bagus. Nanti penghasilan itu musim susah sekali ya, itu musim ombak. Tidak, itu jalan terus, mulai per hari itu tidak pernah berhenti. Itu semua itu ada, mulai dari jaring tarik 1 inci, itu kan berapa macam gitu. Ada 3-4 macam itu, mulai dari udang itu banyak gitu. Jaringnya begitu, setiap sore kita ke laut. Umumnya kalau para nelayan di sini kita kan diperintah sama air ya Pak ya. 1 jam sebelum duduk kita sudah cari seperti itu. Kalau masalah hasil tangkapan dibandingkan dulu dengan sekarang sih memang jauh berbeda. Kalau hasil tangkapan sekarang dengan dulu ya jauh sekali berbeda. Karena yang mencari di seputaran daerah pesisir Papua Selatan ini kan bukan khusus masyarakat Merauke saja, karena yang sebagian besar mungkin 70%-nya masyarakat dari luar Jawa. Memang dia tidak pangkalan di sini, tapi kebanyakan kan di luar mencarinya di sini. Satu hari, teduh. Kita biasanya itu kita tidak bisa hitung kilo ya. Kita itu kadang-kadang itu dalam 1 hari itu hitung
pakai kantong itu kadang-kadang tidak muat. Kita hitung kilo itu melebihi daripada kilo. Kadang tak 200 kilo, 100 kilo dalam satu kali itu lagi kadang rezeki ada. Kadang kosong ya kosong. Pagi itu melautnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi kadang sampai jam 8 siang kita harus pulang. Nah itu nelayan jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita menjaring, itu selesai menjaring kita sudah jam 8 toh kita pulang dari laut. Kita pulang kerja ikan di rumah. Tariknya Jaring benang. Ini kan mata satu. Ini biasa dong bilang jaring. Ini biasa kalau musim udang ini udang banyak. Nah, terus juga ada yang tadi kita lihat yang tani itu kan jaring ranggo. Itu juga untuk udang besar. Karena kan masyarakat tidak bisa ke tengah laut kan di pesisir saja. Mayoritas sini nggak bisa di laut. Nah ya itu jarak-jarak 3 meter, 4 meter itu sudah ada segini dah mereka ada. Banyak nelayan dari luar. Terus masalah perizinan nelayan, kami yang nelayan lokal yang seputaran Merauke sini yang kena imbasnya. Mereka enak saja ambil ikan dari kami, mereka tidak bayar pajak di daerah sini. Mungkin tapi sebagian tidak. Kita juga kadang tidak fokus karena yang beli tidak ada. Tidak ada. Ada tapi ya mungkin hanya untuk konsumsi lokal sini. Kita sudah kumpul, simpan dulu karena tidak ada pembeli. Seperti itu. Karena kita mau tampung untuk diawetkan, listrik tidak ada. Terutama listrik kami di sini tidak ada sama sekali. Itu sudah dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang tidak ada PLN, tidak ada penyambungan lampu. Sampai Kumbe 2 ini belum. Seperti ini gensetnya pribadi ya Pak? Pribadi. Untuk menerangi di kawasan sini Pak? Namun sebagaimana disampaikan para nelayan tadi, potensi ini tidak datang tanpa tantangan. Merauke menghadapi tantangan lingkungan yang semakin berat seperti abrasi serta penggalian pasir yang menghancurkan tanggul alam penahan gelombang. Semua ini membuat wilayah pesisir akan semakin rentan terhadap perubahan iklim. Di Kumbe, tantangan tersebut diperberat oleh keterbatasan listrik. Banyak nelayan tidak memiliki akses listrik yang stabil untuk menyimpan hasil tangkapan, membuat mereka bergantung pada penjualan cepat atau pengolahan sederhana. Minimnya pasokan listrik juga menghambat penggunaan teknologi modern seperti penyimpanan dingin, mesin pengolah, hingga alat navigasi dan keselamatan yang lebih baik. Dalam kondisi ini, para nelayan tidak bisa bergerak sendiri. Sistem rantai pasok menjadi tulang punggung yang menghubungkan laut dengan pasar. Dari 2 pengepul yang membeli langsung dari nelayan, hingga 7 kelompok pengolahan yang memberi nilai tambah pada perikanan. Semua unsur ini saling bergantung, menentukan apakah potensi perikanan akan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat pesisir atau terus terhambat oleh tantangan yang belum terselesaikan. Dan disinilah perjuangan dimulai. Ikan udang. Kebetulan biasa penjaring datang setor ikan di sini. Kadang ikannya yang besar-besar terjual, yang kecilnya tinggal. Jadi yang kecilnya itu ini buat ikan asin. Ada ikan bulanak, ikan kakap tawar, ikan kaca, ikan orang-orang dari kampung Domande, bahkan dari Bian juga antar ke sini. Unggari, Kiburse, mereka antar ke sini. Biasa sampai 200 kilo. Ya. Pernah kemarin itu ikan kakap besar-besar itu sampai 200 kilo. Kadang 1 bulan 3-4 kali. Tergantung keadaan juga tuh, kadang panas, kadang hujan. Iya, iya. Dan di sini kebanyakan itu pengepul itu lebih pilih ke ikan asin yang kecil-kecil. Ya, kalau Ikan yang masuk setiap harinya 20 sampai 40 kilo, bahkan ke 50.
Di saat itu juga kita langsung kerjakan ikan itu kan, biar tidak membuang waktu, kita langsung bersihkan ikannya, rapi-rapinya mungkin langsung dijepit, siap untuk dipanggang. Kalau untuk rata-rata setiap hari hasil produksi ya, itu bisa-bisa kita hasilkan ikan tuh 100 sampai 200 bibit untuk per hari. Itu untuk ke pasar, dipasarkan tuh. Sedangkan yang pengepul ambil sendiri ke sini, itu lain lagi, kita harus panggang lagi 200 lebih untuk konsumen yang datang beli di sini. Kalau ikan itu jenis ikan kakap itu 8.000 sampai 10.000 untuk sekarang ini toh. Kalau dulu sih masih murah. Kalau ikan kurunya 6 sampai 7.000. Kalau ikan kerabu itu yang ikan duri sama ikan pari itu masih standar 5.000, masih 5.000. Kalanya tuh mungkin kita kekurangan tenaga toh. Kalau ada ikan banyak kadang-kala kewalahan kerjanya sendiri. Terus kadang-kala kalau tidak ada ikan juga ya itu sudah kita nggak kerja gitu, nganggur. Ya kadang dari nelayan kita ambil langsung, tapi kadang juga yang macam Pakcik sudah pulang, nanti dia store ke pengepul macam ada di Teburse. Nanti yang pengepul lagi store lagi ke sini. Atau kayak Unggari Domande karena jauh, jadi itu kita pakai pengepul lagi di sana yang bawa lagi ke sini. Biasa kan, saya kan pengepul. Biasa saya punya penjaring ada, kalau mereka sudah naik, toh saya timbang. Nah, timbang itu dalam 1 kilonya kan 50, itu udang besar. Udang kecilnya 20.000 1 kilo. Baru ikannya saya ambil 5.000 1 kilo gitu. Terus saya bawa ke rumah. Ke rumah saya cuci dulu, cuci langsung pakai loyang begini. Nah, cucinya di sini. Nah, ini kan dari pantai pertama. Nanti ada begini 4 loyang. Nah, kalau yang itu kalau sudah bersih semua, baru kita taruh di sini. Kita sudah selesai nikah, ya kita taruhlah di sini. Ini kan cepatnya beku toh. Nah, beku, kalau sudah membeku, baru kita kasih pindahnya di laser sini. Bisa begini. Bisa kita kasih pindah. Nah, kalau sudah beku sudah, baru kalau sudah beku, sudah kita bawa pemasaran di kota. Melihat perjalanan para nelayan dan dinamika pengelolaan perikanan yang terjadi di Kumbe, potensi perikanan di wilayah ini dapat dibaca melalui beberapa aspek, seperti kekuatan yang ada pada laut dan ekosistem pesisirnya, pada kekayaan sumber daya ikan, identitas masyarakat yang hidup dari perairan, serta kelompok nelayan dan pengolah yang telah terbentuk dan terus bekerja menjaga warisan generasi mereka. Di sisi lain terdapat kelemahan yang masih terasa. Keterbatasan listrik, minimnya teknologi, rantai pasok yang belum sepenuhnya solid, serta akses pasar yang belum merata membuat hasil tangkapan belum sepenuhnya memberi nilai ekonomi maksimal. Namun, dari tantangan itu juga muncul peluang. Program pemerintah tentang poros maritim dunia, peningkatan minat produk kelautan, hingga pengembangan teknologi perikanan berbasis masyarakat membuka jalan bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan. Pengolahan hasil laut, rantai dingin, dan pasar digital dapat menjadi jembatan antara nelayan dan konsumen yang selama ini terpisah jarak dan sistem. Untuk harapan yang mudah mungkin dari perikanan bisa bantu kami untuk penampungan ikan lah, pembeli semacam cold storage atau apa begitu, khusus mungkin ada yang dipercayakan dari perikanan mungkin siapa begitu di daerah Kumbe sini khusus ya, 1 titik begitu khusus untuk penampung ikan kami, supaya kami kalau cari tidak perlu ecer lagi. Oh, habis cari kita sudah capek harus keliling lagi kampung pergi ecer. Jadi kalau kami dapat, kalau umpamanya ada khusus pembeli, umpamanya ada cold storage atau macam penampungan kan dari laut langsung tinggal menuju saja timbang seperti itu. Tidak perlu kami capek, sudah pulang capek setengah mati harus kita gecer lagi keliling Kapas itu tempat pelayanan ikan. Semacam itu. Dan yang kedua itu saya penampungan. Saya mau penerangan khusus untuk daerah sini. Itu harapan saya utama. Supaya kami nelayan lokal sini kan walaupun tanpa bantuan pemerintah bisa hidup. Maju
Itulah ada listrik bisa maju lah, kita tidak ada lampu, kita tidak bisa tentukan maju bagaimana ya. Listrik belum ada. Bantu ini saja, kita tenaga surya selamanya kita di sini. Sudah berapa puluh tahun kita di sini, cuma ini saja. Listrik belum ada. Seandainya listrik ada, mungkin di sini rame. Tidak banyak orang pindah. Dulu penduduknya banyak di sini. Kita tidak ada berapa kakak, sekitar 8 atur lampunya tidak ada. Lampu saja. Seandainya lampu banyak, jadi kembali lagi. Pengennya mau kembangkan usahanya lagi lebih besar, bisa keluar dari kota Merauke, usahanya. Cuma kendalanya itu ada bahan baku. Seandainya banyak, kita ingin juga kan mau kirim sampai keluar kota begitu. Harapan saya itu saya lakukan. Semoga perikanan selalu menjadi yang terbaik. Semoga sukses ke depannya. Semua ini mengingatkan bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan yang harus dijaga. Pada akhirnya, potret Kampung Kumbe bukan hanya tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan laut, tetapi bagaimana bertahan, beradaptasi, dan terus berharap. Jika kekuatan dapat dimaksimalkan, kelemahan diatasi, peluang dimanfaatkan, dan ancaman diantisipasi, maka potensi perikanan di ujung timur Indonesia bukan hanya menjadi angka dalam laporan statistik, tetapi akan menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Sekian dari kami, tim Ekspedisi Patriot Universitas Pajajaran Kawasan Transmigrasi Salor. Patriot berkarya, bangsa berjaya, merdeka.